Di tengah kekacauan yang memuncak di Kakutemenggungan, Raden Setosatrio melancarkan serangan besar-besaran atas perintah misterius. Dipimpin oleh pasukan mayat hidup yang dikendalikan oleh Nyi Ratu Gendeng Permoni, tempat itu nyaris jatuh ke tangan musuh. Namun, Raden Sombo, dengan bantuan Nyi Wingit, berusaha mati-matian melindungi keraton. Mereka mencari cara untuk menghentikan pasukan kegelapan agar tak berhasil menerobos ke Daton. Sama ini Galuh. Galuh. Sudahlah Nona, kita harus segera pulang ke Randu Alas. Aku tidak mau terlibat perang saudara di sini. Nanti dulu, Rama masih mau menangisi cintanya. Cukup Nona, cukup. Sudahlah. Galuh. Ayo. Galuh. Sementara itu, di tempat lain, keluarga Bayu Samudra dirundung duka mendalam atas kepergian Galuh Centini. Joko Lodang, yang terisak di sisi jenazah, terguncang oleh kedatangan mendadak Raden Sombo. Dalam pelariannya dari serangan mayat hidup, Raden Sombo tiba di makam di mana jenazah Galuh bersemayam. Ajaibnya, pasukan mayat itu terhenti di depan makam, seolah takut melangkah lebih jauh. Ketika situasi semakin genting, Bayu Samudra muncul dan mengerahkan kekuatan dahsyatnya, menghancurkan seluruh pasukan kegelapan. Ada apa, Jundomani? Kalau beberapa waktu yang lalu Kanjeng Ratu tidak ingin melihat peristiwa menyedihkan yang menimpa Sang Tumenggung, kenapa malam ini Kanjeng Ratu jadi tahan berlama-lama di depan Konco Benggolo? Jundomani, aku ingin melihat keadaan Ayu Sekarsari menghadapi masalah. Dan bagaimana keadaan Katumenggungan sesudah Tumenggungnya tidak ada. Mari kita lihat bersama. Baik, Kanjeng Ratu. Konco Benggolo, perlihatkan. Kasihan daun, Kanjeng Ratu.
sisi lain, Nyai Roro Kidul mengamati kekacauan di Kakutemenggungan melalui Koco Benggolo. Saat ditanya oleh Condro Manik mengapa ia begitu lama menyaksikan peristiwa tersebut, ia menjawab bahwa rasa penasarannya terhadap nasib Ayu Sekarsari masih menggantung. Bersama Condro Manik, ia terus menyaksikan kekacauan yang belum juga Orang yang telah mereda. diusir seperti saya. Apa yang terjadi? Amankan dulu Sang Tumenggung, baru kita bicara. Baik. Lihat saja. Saya mohon Kang Bo mengikuti apa yang saya sarankan. Sebentar. Hei, siapa itu? Sudah, jangan nangis terus. Berhenti. Sudah. Hei, siapa kalian? Saya Bayu. Dari mana? Saya. Tangkap dia! Dialah pembunuh Sang Tumenggung! Di Kakutemenggungan, Yudo Turunggo menemukan tubuh Tumenggung yang sudah tak bernyawa. Bersamaan dengan itu, Taji Saketi muncul untuk memeriksa keadaan, diikuti oleh dua sosok misterius yang memilih menunggu waktu tepat untuk bertindak. Yudo Turunggo berbicara kepada Ayu Sekarsari dan dengan dingin mendudukkan tubuh Tumenggung di singgasananya. Ayu Sekarsari, meski bingung, tak punya pilihan selain mematuhi. Tapi sebetulnya, ada seseorang yang sangat kuat yang membuatnya menjadi sekarang. Hei, bisa ku percaya penjelasan? Bagaimana Satu Satrio? Mau menyembah dan mengakui aku sebagai Tumenggung? Kamu tidak akan jadi Tumenggung, Sombo. Tidak akan pernah. Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan! Kamu tidak akan pernah jadi Tumenggung, Sombo. Tidak akan pernah. Ini dan kursi Katumenggungan yang akan memaksamu menyembah kepadaku. Ayo, cepat, bawa aja ke pendopo. Ayo, cepat. Cibrana! Kemana saja kamu? Ayo. Kenapa aku dibiarkan dipermalukan seperti ini? Kenapa? Ketika Bayu Samudra datang, Ayu Sekarsari meluapkan amarahnya, menyalahkannya atas kematian Tumenggung. Yudo Turunggo pun murka, tetapi penjelasan Bayu Samudra akhirnya meredakan amarahnya. Di saat yang sama, Raden Sombo berhasil menangkap Seto Satrio dengan ikatan gaib, meski Seto masih sempat memegang keris pusaka Kakutemenggungan sambil memanggil Nyi Brangah dengan suara lantang. Mendengar panggilan tersebut, Nyi Brangah segera meninggalkan pertarungannya dengan Bagus Seturo Dipo dan menuju Kakutemenggungan. Gara-gara kamu. Tapi ingat, besok atau lusa, kamu tidak akan kuat menangku. Kamu tidak akan kuat. Hai, Cibrana! Lepaskan aku! Kalian ini bagaimana? Kenapa tidak ada yang mengingatkan kalau hari ini aku harus membantu Seto Satrio menyerang Katumenggungan? Saya bermaksud mengingatkannya, Nyi Ratu, tapi Hamba juga, Kanjeng Ratu. Cuma... cukup. Sekarang juga kita berangkat ke Katumenggungan. Kerahkan bala tentara buaya.
Kasinggihan dawuh Nyi Ratu. Ingatkan sudahlah. Lihatlah saya, Nyi Ratu. Tolong lepaskan saya dari belenggu ini. Tolonglah, Nyi Ratu. Mohon lepaskan saya. Tolonglah. Koco Benggolo, kamu tahu persis di mana Bagus Toro Dipo berada? Mohon maaf, Nyi Ratu. Hamba tidak bisa menembus kamar-kamar pengantin Ratu Branga. Tapi hamba yakin Bagus Toro Dipo berada di salah satu kamar tersebut. Berarti hanya aku yang bisa masuk. Tapi kalau aku yang harus masuk, ini berarti permusuhan Laut Kidul dan Selolumutan menjadi semakin terbuka. Tapi apa boleh buat, Bagus Toro Dipo masih keponakanku. Bapak Dinto, Iya, Kanjeng Ratu. Jundomani, jaga istana. Aku akan pergi, tidak akan lama. Kasinggihan dawuh Nyi Ratu. Diko dawuh, Kanjeng Ratu. Tinggalkan tempat. Ingat, apa yang saya katakan benar adanya. Tumenggung Cokronanggolo datang ke desa Randu Alas karena kesakitan. Ia mulai sekarang. Kereta perang yang ia pegang sudah tidak terkendalikan lagi. Beberapa orang jadi korban, terserempet dan tertabrak. Dan saudaraku ini, yang semua orang menganggapnya tidak waras, sangat ingat sekali kalau Tumenggung Cokronanggolo telah merebut istrinya Galuh Centini dan membawanya kabur. Maka ketika ia melihat Tumenggung Cokronanggolo memasuki desa Randu Alas, ia teriak-teriak dan meluapkan kekesalannya yang telah ia pendam puluhan tahun. Haruskah sang Tumenggung menabraknya? Haruskah? Saya yang tahu persis penderitaannya harus menyelamatkan saudara saya ini. Kalau pada akhirnya sang Tumenggung yang menjadi musuh saya, haruskah saya diam saja? Tidak. Dan semua berjalan begitu cepat. Tapi haruskah seorang Tumenggung, maaf, saya tidak melihat dia sebagai Tumenggung lagi saat itu. Tidak. Ayo cepat. Maaf, saya pergi. Hei! Hei, kenapa kau masih di sini? Ada yang menghentikan langkah saya. Ada yang menghentikan langkahmu? Iya, akulah yang menghentikannya. Tidak mungkin. Apa kamu sudah buta? Hah? Tidak mengenal Romomu sendiri? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu kaget? Aku masih duduk di sini. Tidak mungkin Romo duduk di situ kalau tidak didudukan oleh seseorang. Apa yang terjadi? Jangan percaya dengan apa yang ku lihat. Kanjeng Tumenggung? Lepaskan aku! Aku juga harus tahu apa yang terjadi di sini. Lepaskan! Pasti bukan ini yang kalian harapkan. Kalian ingin aku terbujur kaku. Dan kamu sombong. Ketegangan memuncak ketika Yudo Turunggo memasuki tubuh Tumenggung yang telah mati dan berbicara dengan suara Tumenggung, menuduh Raden Sombo sebagai penyebab kehancuran. Raden Sombo terguncang, tetapi situasi semakin memburuk dengan kedatangan Nyi Brangah dan pasukannya. Mereka menyerang Raden Sombo dan merebut keris pusaka untuk diberikan kepada Seto Satrio. Kemenangan Seto hanya bertahan sekejap sebelum Taji Saketi muncul, melumpuhkannya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ya, semua itu memang benar. Tapi kau tidak akan bisa membuktikan apa-apa. Sebab malam ini juga kau akan duduk di kursi itu dan berkuasa saat ini. Jangan tergesa-gesa dan terburu-buru menepuk dada. Berapa? Semoga belum terlambat.
pewaris Katumenggungan sekarang. Sana Raden, masuklah ke dalam ageng dan duduki kursi kebesaranmu. Ibrahim, tunggu! Raden. Dan kuatnya, kami siap mendukung Raden, juga para prajurit buaya. Baik, kalau begitu kita ke dalam ageng. Ngomong, saya Kusatrio. Mau kemana kamu? Yang sudah mati tak mungkin hidup kembali. Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Singkirkan dia. Serang! Semua serba bertepatan, Raden. Saya pulang. Katumenggungan kacau. Maka sudah menjadi tugas saya untuk memulihkan keamanan. Kalau ingin tetap menjadi kepala keamanan, singkirkan mayat itu. Dan sembahlah saya, begitu saya duduk di kursi Katumenggungan. Ananda Seta Satrio. Begitu silonya kursi Katumenggungan bagi Ananda. Sehingga Ananda lupa akan tata krama dan unggah-ungguh. Kenapa tidak terbetik sedikit pun juga bela sungkawa buat Romomu? Dulu Romo Temenggung pernah mengirim Gagak Cemong untuk membunuh saya. Tapi gagal. Apakah saya masih perlu basa-basi untuk bela sungkawa ini? Tidak. Tidak perlu lagi. Sekarang, singkirkan mayat itu. Atau kalian melawan pemegang pusaka Ketemenggungan. Siapa kamu? Balikan pusakaku. Ayo, melihat. Biarkan keris pusaka Katumenggungan di tanganku. Karena aku adalah calon pengganti Cokronanggolo. Siapa kamu? Aku Taji Saketi. Aku yang telah menggagalkan Tumenggungmu ke Mangir. Akulah yang telah membuat dia sekarat. Akulah yang membuat dia kabur ke Randu Alas. Kalau akhirnya dia mati di Randu Alas, jangan salahkan orang-orang Randu Alas. Kemanapun dia lari, dia tetap akan mati. Tangkap dia! Rebut keris pusaka itu! Serang! Apa yang terjadi dengan Seta Satrio? Kita kalah, Bu. Kalah. Kalian lihat sendiri. Seta Satrio gagal dan merasa ditinggalkan Nyi Brangah. Iya, Kanjeng Ratu. Semoga sesudah ini Raden Seta Satrio sadar dan melepaskan diri dari ketergantungannya pada Nyi Brangah, Kanjeng Ratu. Ya, itulah yang aku harapkan. Tapi kelihatannya akan sulit. Kenapa, Kanjeng Ratu? Karena siapapun yang terikat Ratu Brangah akan sulit lepas darinya. Iya, Kanjeng Ratu. Itulah yang menakutkan, Kanjeng Ratu. Kaca Benggala, kasih gandau, Kanjeng Ratu. Aku ingin melihat perkembangan Katumenggungan. Semakin tegang, Kanjeng Ratu. Kembalikan keris pusaka. Dan kamu akan saya tuntut sebagai pembunuh Sang Tumenggung.
Di saat kritis, Nenek Seto, Nyai Wingit, menyelamatkan cucunya. Yudo Turunggo keluar dari tubuh Tumenggung untuk melawan Taji Saketi, tetapi akhirnya dikalahkan. Tak lama kemudian, Bayu Samudra hadir, menghajar Taji Saketi dengan kekuatannya. Nyi Brangah yang kembali muncul harus mengakui kekalahan, namun ia berjanji akan memburu Taji Saketi. Dengan mata gaibnya, ia mencari tahu siapa yang mampu mengalahkan Taji Saketi. Ia menemukan Bayu Samudra, memanggil namanya, dan bersiap melancarkan serangan. Namun, Bayu Samudra berdiri tegas untuk melindungi Ayu Sekarsari, membuat Nyi Brangah mundur dengan penuh amarah. Dari kejauhan, Nyai Wingit menyaksikan dengan kecewa atas kegagalan Nyi Brangah. Kisah ini semakin gelap dan penuh intrik, diwarnai oleh dendam, kekuatan gaib, dan pertarungan memperebutkan kehormatan Kaku Temenggungan. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Tapi saya sadar Katemenggungan butuh seorang pemimpin. Tapi haruskah orang luar yang... Musuh kita orang dalam. Putra-putra Kanjeng Tumenggung. Kalau orang dalam harus menghadapi orang dalam, akan terlalu banyak pertimbangan. Saya kira tidak ada salahnya kalau Pendekar Bayu Samudro berada di tengah kita. Bagi saya, pulang ke desa Randu Alas lebih cepat lebih baik. Tapi mohon kepastian, apakah saya masih dianggap salah atau tidak atas kasus Sang Tumenggung? Pengakuan Taji Saketi sebagai pembunuh Sang Tumenggung jelas-jelas meringankan tuduhan. Tapi dengan terbunuhnya Taji Saketi di tangan pendekar, setelah memporak-porandakan Katemenggungan, membulatkan tekad kami untuk meminta bantuan. Apakah ada sesuatu yang sangat penting sehingga Ratu Brangah kemari? Kamukah Taji Saketi? Bukan. Tapi kalau nama itu yang Nyi Brangah cari, dia sudah mati. Bayu Samudro, di mana dia? Haruskah aku mengatakannya? Aku tahu bagaimana caranya membuat kamu bicara dan Bayu Samudro muncul. Bawa Ayu Sekarsari ke sini. Baik, Nyai Ratu. Nanda Ayu, ikuti sarang pendekar tadi. Jangan keluar dari lingkaran. Tenang, jangan salah melangkah. Nanti bisa fatal. Akhirnya kamu muncul juga, Bayu Samudro. Aku hanya mengingatkan, urusan Katemenggungan adalah urusan keluarga,
Urusan manusia, sebaiknya Nyi Branga tidak usah ikut campur. Siapapun tidak akan pernah bisa melarang apapun yang akan aku lakukan. Tetapi karena yang aku hadapi adalah calon lelanang yang kedaton Branga, aku bisa saja mengalah. Simpan impianmu, Nyi Branga. Kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oh, begitu. Kita lihat saja nanti. Ayo Budak Sari. Tidak mungkin aku memerangi kekasih sendiri. Ini Branga. Lemah sekali kamu, Branga. Kamu lemah sekali. Untuk apa menggebu ke Katumenggungan? Kalau akhirnya kamu pergi begitu saja. Oh, kasihan cucuku. Kasihan Tete Satrio. Terburuk cucuku. Terburuk. Bagaimana? Yang jelas mereka tidak akan mengganggu lagi. Terima kasih. Pendekar, satu bukti lagi bahwa Katumenggungan membutuhkan. Iya, saya setuju. Siapapun Andika adalah penyelamat Katumenggungan. Tapi saya mohon, jangan ganggu saya. Karena hari-hari berikutnya adalah hari berkabung bagi saya.